Saya waktu itu sempat juara di salah satu lomba menulis yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan di bidang perbankan. Dan juga kalau untuk keaktifan sehari-hari sih saya aktif di Mahkamah Mahasiswa, ketua waktu itu. Ketua ya. Ya. Yang paling penting ya untuk aparat penegak hukum khususnya kejaksaan itu yang penting adalah trust dari masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi kita harus sering turun kepada masyarakat, tentunya di penegakan hukum. So, Mas Javas, I heard that you joining the English speech in HBA. Yeah. What topic did you talk about? My topic is in line with this year's anniversary theme. It's about legal certainty and also humanism towards the economic recovery. How about you? Oh, that's so interesting. In my speech, I talk about the implementation of the DPA, the Deferred Prosecution Agreement in Indonesia, which I designed it to recover the state asset in order to optimizing the state return. That's a very interesting topic. I mean, you should be the champion on this HBA speech contest. Well, on the contrary, I think that you should. Sobat Adiaksa, ada yang bengong. Sebentar loh. Ini kamu kok motong gitu loh. Ini lagi mereka itu lagi habis baru saya latih. Nah ini sedang latihan. Ini udah sesuai arahan saya nih tadi anak. Maaf sobat Adiaksa, saya bukannya motong, kok makin panjang saya makin pusing. Hai sobat Adiaksa, salam sehat untuk kita semua. Dan kita pada hari ini kedatangan dua tamu ganteng. Ya mirip-mirip saya dulu. Ya waktu muda kita. Waktu muda. Ya, gitu kan. Yang jelas mereka berdua ini berprestasi. Tapi ini Mas Ded, mereka ini kan, oh iya siapa namanya? Mas Javas Sasdiva. Katanya mereka ini yang baru diangkat jadi PNS dulu ya, calon jaksa. Iya, jadi paling tidak ini merupakan parameter capaian kinerja peningkatan kualitas SDM kejaksaan. Iya, rekrutmennya. Nah, kita mewakili zaman batu. Iya. Ya kan? Abang yang zaman batu. Kalau saya zaman kulitnya. Mereka berdua ini anak-anak muda keren. Nyata paling tidak mereka berdua lah nanti kita yang ngebangun Adiaksa ke depannya. Kita berharap mereka berdua yang membangun kejaksaan. Tapi saya bangga Mas Ded. Ngeri tadi yang mereka tadi pidato pakai bahasa daerah saya itu kan. Apaan? Bukan bahasa Sunda, mau bahasa Inggris itu. Tadi Inggris ya? Inggris lah. Inggris. Oh Inggris. Gimana? Ya Sunda tuh mirip sama Inggris. Sama-sama gitu kan. Sekarang gini kita kasih kesempatan untuk perkenalan. Boleh kan? Dimulai dari Diva dulu. Diva. Ya. Perkenalkan, nama saya Diva. Saya adalah analis penuntutan atau calon jaksa dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Asik. Sobat Adiaksa, perwakilan Kalsel Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Kalau Mas Javas, siap. Monggo sama Sobat Adiaksa. Ya, halo, perkenalkan nama saya Javas. Saya calon jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram, NTB. Mataram. Timur. Sama semua wilayah timur ya. Wilayah timur. Tengah. NTB tengah. Enggak, aku pernah tugas di Mataram. Oh, pernah ya? Kota yang luar biasa. Wisata. Keren. Alamnya kan indah. Alamnya indah. Kamu keren betah nggak di sana? Betah, Pak. Betah ya. Indah sekali, Pak. Kalau kau ngomong betah, emang orang mana? Saya aslinya Sumatera Barat, Pak. Oh, alamnya hampir sama lah kalau alam ya. Di Sumatera Barat, penerimaan ditugaskan di saya di Sumatera Barat tapi domisili di Jakarta, Pak. Domisili di Jakarta, di Mataram. Ya, Mataram. Oh, jaksa harus calon jaksa udah harus siap di mana saja. Nah, sobat, kita harus tahu bahwa mereka berdua ini sebagai juara satu. Javas ini juara satu lomba pidato bahasa Inggris. Dalam rangka Hari Bakti Adiaksa yang kemarin ya. Kalau Diva juara duanya. Juara duanya. Ya, dan kita tahu bahwa tipis sih sebenarnya nilainya kalau kita lihat itu sama-sama bagus, sama-sama keren.
cuman harus ada pemenangan. Betul. Nah, Pemenang nggak bisa dua. Nah betul, dan Iya. tadi saya ngerti mereka ngomong menguji. Oh, saling menguji. Seharusnya dia yang nomor 1, sama juga dia ngomong, memang kamu yang layak nomor juara. Oh gitu. Oh, ngerti gitu. Itu artinya. Emang tadi apa? Tema emang ngerti. Maaf sobat tadi ada yang ngomong gitu ada. Ya, kita maksud gini. Sebetulnya kenapa sih kita menghadirkan ini calon jaksa-jaksa muda gitu kan? Ya mungkin untuk menjadi inspiratif ya. Iya, inspirasi Inspirasi buat sobat-sobat tadi jaksa. Jadi jalur-jalur nanti calon jaksa itu untuk bisa bersaing di sekarang kan zaman kan udah makin maju, makin canggih. Ya minimal persiapkan diri kalian. Iya, mudah-mudahan tahun depan ada penerimaan pegawai. Betul. Khususnya untuk jalur untuk jabatan calon jaksa. Calon jaksa dan Seperti persiapkan mereka berdua. SDM yang Betul. seperti mereka. Kan kita juga bangga Iya, punya benar. adik-adik penerus kita ini, gagah-gagah ya. Amin, Pak. Sama Diva nih, Siap Pak. mungkin Javas dulu lah yang juara 1. Dalam pidato kamu itu mengangkat tema apa sih? Ya Pak, di pidato saya itu saya mengangkat tema sesuai Pak dengan tagline HBA Pak, yang kepastian Kepastian hukum, hukum, humanis, menuju pemulihan ekonomi. Gitu. Nah itu saya bedah menjadi tiga itu Pak. Jadi yang pertama soal kepastian hukum, saya bawa tentang pembentukan Jampit Mill Pak. Itu pembentukan Jampit Mill agar yang namanya single prosecution system atau ya penuntutan itu hanya di kejaksaan saja Pak. Gitu. Nanti membawa kepastian hukum terhadap masyarakat biasa gitu dengan yang ada di militer gitu Pak. Nah kalau yang kedua saya membahas tentang humanis Pak, betul. Humanis saya mengangkat restoratif justice Pak, mengangkat tentang RJ, di mana saya menekankan bahwa penegak hukum harus mengutamakan hati nurani Pak. Gitu. Nah yang terakhir saya tentang pemulihan ekonomi, saya mengangkat lebih ke arah ke masyarakat Pak. Gitu. Jadi peran kejaksaan memberikan legal assistance dan supervision terhadap UMKM, terhadap masalah-masalah privat antar bisnis kecil yang terdampak karena COVID Pak, gitu. Oke. Nah, apa yang melatar belakangi kamu mengangkat tema dengan problematika yang kamu sampaikan tadi? Saya mengangkat tema pidato saya itu berdasarkan pencapaian dari kejaksaan sendiri Pak. Itu karena yang banyak saya sebutkan itu recent Pak, baru-baru gitu kan. Kayak misalnya di Jampit Mill, restoratif justice juga gitu, dan juga peran kejaksaan di pemulihan ekonomi gitu ya, agar ya ada trust lah masyarakat terhadap kejaksaan Pak. Nah, sebagai garda terdepan pelayanan hukum itu sebenarnya kan Kejaksaan Negeri, satuan kerjanya kan? Iya Pak. Nah, apakah di satuan kerjamu itu sudah terasa 3 item yang kamu bahas tadi, seperti kepastian hukum, terus kemudian humanisnya, Humanis, dengan ya, Pak. restoratif justice-nya, terus kemudian peningkatan pelayanan hukum bagi masyarakat, itu kan di Iya, bidang Pak. datun tentunya gitu kan. Siap. Nah, di Kejaksaan Negeri tempat kamu bertugas itu, apakah semua fungsi itu sudah berjalan dengan baik? Kalau kepastian hukum Pak, mungkin karena saya mengangkatnya di Pitmill gitu ya, mungkin saya belum tahu banyak lah soal itu Pak. Tapi kalau untuk hubungan dengan masyarakat di bidang datun itu sangat kuat Pak. Itu di NTB itu kan kebanyakan ini Pak peternak sapi Pak. Nah mereka tuh butuh kontrak, itu kan butuh tahu gimana cara ngedraft kontrak, bagaimana hubungan dengan bisnismen. Nah itu kebanyakan dibantu Pak sama bidang datun di Kejati maupun Kejari Mataram. Lalu RJ juga setahu saya sangat ada tidak pelayan penyelamatan aset-aset Pemda mungkin? Ada tidak di sana? Di Kejaksaan Negeri? Kalau di Kejari Mataram Pak, setahu saya belum terlibat sih Pak di sana gitu. Tapi Kamu kalau di tugaskan Kejati, di bidang apa? saya di Pitsus Pak. Oh, di Picu. Tapi kan dia juga emang baru berapa bulan? 5 Pak, kurang lebih 4-5 ya. 4-5. Baru Pemanasan. Pak. Siap. Tapi dia sudah mulai mengerti juga sudah alhamdulillah ada. Ya, kalau Diva gimana Div? Siapa Pak?
Jadi kalau saya kurang lebih hampir sama seperti Mas Javas, tapi saya lebih fokus terhadap pemulihan ekonominya, Pak. Tagline-nya itu. Jadi saya membawa, saya juga di Pitsus kebetulan, jadi saya membawa topik itu penerapan konsep deferred prosecution agreement. Jadi penangguhan atau penghentian penuntutan itu di kejaksaan di kasus tipikor itu dengan untuk memulih fokus pada pemulihan aset itu Pak. Jadi ada kesepakatan seperti itu tujuannya agar lebih banyak aset yang dapat direcovery. Jadi kan kita bisa melihat kalau banyak sekali itu aset-aset tidak bisa direcover, mereka kalau sudah dihukum, oke dihukum saja seperti itu Pak. Iya, itu mungkin senada dengan apa yang disampaikan Bapak Jaksa Agung kaitan dengan penanganan perkara korupsi yang dengan nilai kerugian di bawah 50 juta itu kan sempat menjadi perhatian publik gitu kan. Apakah ini hampir sama dengan konsep itu? Sebetulnya betul Bapak, saya sebenarnya terinspirasi dari situ dan juga dari beberapa praktek yang ada di negara lain. Dan juga sebenarnya kalau yang saya tawarkan ini ada banyak semacam syaratnya, tidak hanya uangnya saja yang ada batas maksimalnya, tetapi juga kita melihat deliknya dulu, apakah lebih banyak pelanggaran administratifnya atau pidananya seperti itu Pak. Dan itu tentu harus melihat keadilan juga yang berlaku di masyarakat sesuai arahan Bapak Jaksa Agung seperti itu. Nah, terus problematika yang kamu angkat sudah ada. Jadi terus kesimpulan yang kamu ambil dari seluruh narasi yang kamu bangun apa itu? Kesimpulan dari pidatomu itu sendiri yang saya ambil, jadi menurut saya perlu dibentuk suatu mekanisme tersebut Bapak, karena konsep ini tuh kurang lebih mirip dengan RJ yang ada di PIDUM sebagaimana sudah dibahas oleh Mas Javas ini. Mungkin kedepannya bisa dibentuk suatu perja agar penghentian penuntutan di perkara Pitsus ini bisa disatu atapkan di level jam Pitsus misalnya seperti itu Pak, seperti RJ modelnya seperti itu Pak. Ya, ngeri itu setelah aku dengar mereka ngomong itu kan bahan-bahan mereka itu kan riset ya. Riset dan paling tidak yang kekinian problem yang diangkat memang iya, tapi yang jadi masalah dan kalian sampaikan dalam bahasa Inggris. Sorry tadi bahasa daerah saya itu gimana gitu loh. Apa emang kalian ini dari kecil emang sudah kursus kah bahasa Inggris atau emang kalian mencintai bahasa asing atau gimana? Atau banyak nih sekarang teman-teman anak muda itu yang bisa bahasa asing banyak, tapi hanya belajar otodidak dari YouTube. Nah kalau kalian ini gimana? Belajar khusus atau emang menyukai belajar sendiri? Ya, awalnya suka aja Pak, nonton Awalnya film, suka nonton film, denger terus musik, lihat YouTube. lihat YouTube, Terus? gitu. Selama-lama akhirnya dikursusin sebentar. Dikursusin gitu kan. sebentar, biar grammarnya bener lah ya. Nggak asal-asal Iya, asal gitu. ceplos. Terus? Suka, lama-lama jadi suka ikut lomba, Oh, sering ikut ikut lomba juga? lomba bahasa Inggris. bahasa Inggris. Oh, Terus juga ikut nulis-nulis bahasa Inggris gitu Pak. Memang awalnya suka, dapat kursus juga gitu. Javas pernah berprestasi di bidang apa saja? Saya dulu waktu di kampus Pak jadi ketua organisasi internasional Pak. Jadi namanya Asian Law Students Association. ALSA ya? Ya betul Pak, di ALSA. Saya ketua di kampus saya waktu itu. Itu terus mungkin lomba-lomba speech contest juga Pak, gitu Pak. Speech contest itu waktu di SMA ada di kampus. Terus juara ini Pak, MCC waktu itu Pak. MCC internal Piala Dekan. Juara 2. Itu Kamu alumni mana? Saya UGM Pak. UGM ya. Oh Jogja, Padang, Jakarta, Jogja, sekarang Mataram. Panjang, masih muda udah panjang perjalanannya. Nah kalau Diva gimana tuh? Ya Pak, jadi kalau saya bisa dibilang hampir sama juga sebenarnya Mas. Saya suka lihat film, suka baca buku bahasa Inggris, dan yang paling penting main game. Jadi waktu SMP, SMA saya suka sekali main game, kemudian iseng-iseng ikut Jangan dilarang anak kita main game. Ya justru itu. Karena di sana banyak pembelajaran. Ya, yang penting kan apapun kan maksud itu gini, ada sisi positif dan negatifnya Mas Ded. Kadang-kadang mungkin beliau nih pemanfaatannya ya ke positif. Game itu ya untuk komunikasi dengan bahasa Inggris. Tapi satu lagi, kita suka, kita ngerti, tapi mereka kan nggak males. Iya. Tetap diasah, ikut lomba, menulis, ikut ini. Tapi kita belum dengar dari Divas nih. Kalau Diva seperti apa nih? Apa juga sering ikut lomba-lomba gitu?
Betul Bapak. Jadi saya waktu SMA saya ikut speech contest, debate juga pernah waktu itu. Saat kuliah lomba kebanyakan dalam bahasa Indonesia. Saya waktu itu sempat juara di salah satu lomba menulis yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan di bidang perbankan. Dan juga kalau untuk keaktifan sehari-hari sih saya aktif di Mahkamah Mahasiswa, ketua waktu itu. Ketua ya. Ya. Artinya sobat, memang begitu pentingnya ekstrakurikuler kalau di SMA, kalau bahasanya, kalau di kampus mungkin kegiatan di luar kampus itu penting banget gitu kan, organisasi gitu kan. Ya, Pak. Dan kita harus berbagi nih ke teman-teman sobat Adiaksa nih, karena kan kalian yang generasi terbaru kejaksaan. Tipsnya bagi teman-teman di Indonesia nih, apa sih, bagaimana kok bisa sampai kamu bisa diterima? Kan prosesnya banyak nih tahapannya tuh, ada CAT, tes mana. Nah, strategi jitu dari kalian apa sih? Difaham? Nah ini ciri khas anak-anak kita. Monggo, benar nggak? Silakan dia disampaikan. Gak usah tegang-tegang. Buat teman-teman sobat Adiaksa, gitu. Kayaknya Nadwa ini kok kayaknya nervous. Gitu. Iya, karena Kelihatan dari ekspresinya. ketemu sampean, Mas. Sampean itu nanyanya penuh intimidasi. Terintimidasi. Terintimidasi. Padahal kan mereka mau share gitu ya. Enggak. Coba Mas. Kita harus berbagi nih. Karena gini, biar publik tahu bahwa rekrutmen di kejaksaan itu benar-benar fair, Transparan. Betul. kan. Jadi inilah contohnya. Gitu. Iya. Bagi kalian yang punya kemampuan lebih ya, insya Allah pasti diterima gitu. Nah, Dan hasilnya ya seperti itulah contohnya gitu cuman kan kan. kayaknya masyarakat juga harus tahu nih, itu tentunya bagi teman-teman yang masih kepingin bergabung dengan institusi kejaksaan. Nah, ada trik atau tips jitunya nggak sih gitu loh? Ya, mungkin saya jawab duluan ya. Siap. Kalau tips yang pasti ya, selain doa orang tua itu yang paling penting sebenarnya. Yang setelah itu adalah latihan, banyak latihan soal untuk nanti di SKD. Itu kan seleksi awal ya, setelah pemberkasan SKD banyak latihan soal. Kamu kursus ya? Saya ikut kursus online, Pak. Itu penting. Penting ya, penting ya. Penting. Mungkin Berapa bulan itu? 6 bulan? Saya waktu 3 bulan, Pak. 3 bulan hampir 4 bulan. Itu penting. Walaupun nanti soalnya nggak akan sama, betul. Tapi pola Betul, Pak. pengerjaannya sama. Otak kita sudah terbiasa lah Oke. gitu, dengan mengerjakan soal model seperti itu. Nah, yang kedua, yang ketiga harus mengetahui gitu, harus banyak riset gitu tentang kejaksaan sendiri, tentang PNS sendiri gitu. Jangan males-males, jangan cuma terpaku kepada soal. Itu harus sering-sering baca literasi yang lain gitu. Jadi jangan hanya pegangan buku pinter yang dijual di beberapa toko buku ya, gitu, karena tapi harus memperluas cakrawala berpikirnya. Gitu. Karena nanti di SKB pun akan ada wawancara kan, nanti ditanya kasus-kasus yang sedang terjadi apa gitu, itu penting gitu untuk kita baca lah gitu, Pak. Ya, Jangan malas baca. Iya. Baca itu adalah jendela dunia. Jawa kemarin ada perankingan ya itu untuk penerimaan? Saya ada perankingan, Pak. Ada perankingan. Ada perankingan. Lumayan lah. Jadi daftar di wilayah Saya di sini, Pak. Jakarta. Jakarta, Oh Pak. ini luar biasa kalau lulus. Dan persaingannya kan banyak ya. Kayaknya Diva juga ya? Bisa Bapak di Kejagung saya dapat. Kejagung ini dua-duanya Kejagung. Oh, Jakarta. sentra Kejaksaan Agung nih. Gitu. Kalau Diva ini apa trikmu nih? Apa kok trik tipsnya itu apa gitu? Baik Bapak, jadi untuk menambahkan Mas Jafas saja, saya juga kurang lebih seperti Mas Jafas. Jadi yang saya lakukan waktu itu banyak latihan, Pak. Saya ikut membership tryout online. Waktu itu ada tryout sampai 10 sampai 12 kali kalau tidak salah. Ikut? Tryout SKD. Nah, Karena saya sadar SKD ini paling susah menurut saya dari semua tahapan. Karena ada soal matematika yang merupakan kelemahan saya. Ternyata berarti saya lemah bahasa Inggris, matematika saya jago. lagi bu Itu. Jadi ceritanya soal matematika Sampai 12 kali, Pak. Iya Bapak. Tuh, sobat Adiaksa nggak Ya, mudah. akhirnya matematikanya kan orang nggak bisa ya tetap nggak bisa ya. Lah itu strateginya gimana? Saya lebih banyak praktek karena lama kelamaan tuh soal SKD itu sebenarnya polanya walaupun beda,
itu polanya bisa ada gitu Pak. Kalau udah banyak latihan ya, Pak. Oke. Oh iya, dengan cara yang satu nggak bisa, ada cara yang lain kan, gitu ya. Itu. Nah terus selain itu? Yang kedua juga belajar tentunya Bapak, dan menurut saya yang ketiga ini paling penting, yakni mantapkan niat. Semua itu harus diawali dengan niat yang baik dan restu orang tua. Misalnya kalau saya melihat saya sendiri, itu dorongan kedua orang tua dan keluarga itu sangat penting, doa dan juga niat baik itu misalnya karena saya dasarnya kan dari swasta. Kamu sebelum ini kerja di mana? Saya di salah satu BUMN Bapak. Oh. Oleh karena itu saat masuk kejaksaan dulu bercita-citanya ingin jadi JPN di Datun. Oh gitu. Karena kan Datun sidangnya kan mewakili pemerintah ke luar negeri, Pak. Iya. Kan teman-teman Datun. Paling tidak memang habit kamu ke sana gitu kan? Iya Bapak. Seneng gitu ya? Seneng. Bapak. Tapi kan di BUMN juga kan bisa jadi pengacaranya ke luar negeri. Kenapa milih? Tapi kemarin di BUMN pegawai tetap atau seperti apa? Saya waktu itu sebentar lagi jadi pegawai tetap Bapak. Jadi hampir pasti setahun. ngerasain apa menjadi pilihan sulit dong. Betul Bapak. Tapi akhirnya saya alhamdulillah happy di sini. Bahagia. Kayaknya terpaksa dia. Awalnya terpaksa tapi Bukan, terpaksanya cuma milih dua, tadi bahagia dan happy gitu kan. Ada dia pemenang bahasa Inggris dia pilih happy, tadi mau ngomongnya bahagia gitu loh. Oh iya, kalau ngomong-ngomong masalah gaji mungkin ya kurang lebih lah ya. Ya relatif lah, kan tergantung kan kalau Tapi kan masalah kebanggaan di kebanggaan. kejaksaan itu, di kejaksaan itu ya kita punya kewenangan. Kewenangan itu bukan sebagai apa ya? Gagah-gagahan. Gagah-gagahan, Bukan. tapi itu amanah yang Amanah. berat yang diemban oleh seorang jaksa. Nah, Berat kan, sekali. betul kan mereka kan calon jaksa. Calon jaksa. Kalian kan sekarang nih di pusat kan penanganan perkaranya itu kan dus gitu kan. Sampaikan amanat beliau Pak JA kan jangan sampai timpang di daerah, Iya. gitu kan? Iya. Sedangkan di pusatnya kencang di daerah. Kalian tuh sudah siap belum untuk Ikuti nanti mengikuti ritme pimpinan gitu sebagai kan. jaksa yang baru-baru Iya. untuk penanganan. Gimana? Sejauh mana Eh, keterlibatan kalian dalam pelaksanaan tupoksi di daerah? Nah, mungkin Diva cerita dulu. Mau nggak, sok. Baik, jadi kebetulan saya sama juga seperti Mas Java, saya di Pitsus di Kejari Banjarmasin. Ya. Itu alhamdulillah kasih Pitsus saya selalu melibatkan saya dan mengajari saya berbagai bekal Gitu ilmu ya. dan secara praktek. Saya belajar banyak dari membuat dakwaan, tuntutan dan juga segala administrasinya. Baik di Pitsus Pidum saya alhamdulillah terlibat juga dan belajar memeriksa orang seperti itu, Bapak. Jadi pengalaman baru ya buat kamu ya? Pengalaman baru Bapak, Pengalaman baru, sangat ya. berkesan sekali. Berbeda dengan pekerjaan kamu sebelumnya. Oh berbeda sekali. Kalau siapa sih mana? Iya, saya kurang lebih mirip ya. Mirip. Tak lebih banyak di administrasi sebenarnya sekarang. Kamu sebelumnya kerja di mana? Saya lawyering Pak dulu Pak. Oh lawyer, beda-beda, Beda tipis, beda Pak. tipis. Tapi ingat, lawyer nggak bisa nyita. Kalian bisa dilibatkan kalau nyita-nyita, betul kan? Iya. Pernah kan? Dilibatkan kan? Ada Pak, bikin berkas waktu itu. Bikin berkas. Kalian Kalian nyita dalam apa pidana iya, tapi kalau di Iya, nyita pendaftaran perkara- permohonan pengacara juga bisa mengajukan itu kan. bukan nyita aset-aset itu Oh, kan. iya. Iya, kalian pasang patok pelangon ke daerah. Iya. Kamu kan lihat itu di daerah itu kan teman-teman di Pitsus tuh hujan-hujanan, masang pelang, naik kapal yang, aduh, Nyegel-nyegel. ya udah yang penting siap. Sebagai anak muda kejaksaan, sebagai Calon pemimpin di kejaksaan, tentunya banyak mimpi yang harus dibangun. Kalau kami berdua ini mungkin mimpi kita udah terbatas. Tapi kalau kita melihat kalian berdua ini harus punya mimpi yang seindah dan sehebat mungkin. Nah, pertanyaan saya mungkin, kira-kira kalau kamu nanti pada posisi sebagai seorang pemimpin, apa yang harus kamu lakukan untuk kejaksaan? Ya. Kalau saya mungkin yang pertama, yang paling penting ya untuk aparat penegak hukum khususnya kejaksaan itu yang penting adalah trust dari masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi kita harus sering turun kepada masyarakat, tentunya di penegakan hukum, agar masyarakat percaya gitu kalau memang kejaksaan itu punya integritas dan independen gitu. Dan banyak program-program yang membantu masyarakat itu di semua lapisan. Lalu yang kedua adalah penguatan SDM. Gitu. Saya berharap
SDM nanti ke depannya itu sangat melek dengan teknologi, terus juga ada penguasaan bahasa maupun ilmu asing. Ya, saya juga berharap bisa nambah lah beberapa atase gitu yang ada nanti di kejaksaan di luar negeri, ya agar sinergi antar negara di penegakan hukum itu semakin meningkat gitu. Dan mungkin yang terakhir, banyaklah kasus-kasus mungkin entah itu mafia tanah atau orang-orang yang di sana yang mungkin harus sudah bisa diselesaikan oleh kejaksaan gitu. Kayak sekarang udah banyak gitu extraordinary cases lah yang diselesaikan oleh kejaksaan itu, hingga masyarakat melihat gitu. Mungkin dari sisi 3 itu sih saya baru kepikirannya sekarang itu. Keren loh, keren kan? Minimal penambahan atase. Ya. Karena warga kita juga masih banyak yang di sana yang hak-haknya belum terlindungi. Ya paling nggak gini Javas, Ya. kemampuan kamu berbahasa Inggris juga kamu harus tularkan ke lingkungan di satkermu. Ya, Paling siap. tidak usahakan hari-hari tertentu, khusus hari ini nggak boleh bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu Siap, kan bisa melatih, untuk tuh, melatih. harus melatih. Kan? Bukannya kita tidak cinta Cinta bahasa Indonesia, tapi ini memang melatih. kan kebutuhan global. Nah, Karena kita sekarang menyongsong era global ini, kita mau nggak mau. iya. Perkembangan hukum internasional juga Betul. semakin berkembang gitu kan. Jadi ya kemampuan kita harus semakin mumpuni gitu kan. Nah sekarang kalau Diva nih, Baik Bapak, jadi kalau menurut saya pertama itu tentu melanjutkan dulu yang ada sekarang ini Pak. Menurut saya pimpinan kita sekarang ini Bapak Jaksa Agung luar biasa, contoh yang diberikan beliau dan arahan-arahan beliau ini, kejaksaan sangat maju menurut saya. Dan yang kedua, seperti yang tadi saya bawakan di speech saya, itu adalah sinergi antara penegakan hukum dan pertumbuhan ekonomi atau pemulihan ekonomi Pak. Karena menurut saya penegakan hukum ini dan perkembangan ekonomi itu bukanlah dua hal yang berbeda, tetapi bisa berjalan beriringan begitu. Jadi kalau kejaksaan ini sebagai lembaga pemerintah juga harus bisa mendukung itu selalu begitu Bapak. Dan yang ya jelas kan kalau sekarang dari tugas fungsi kejaksaan ada jaksa pengacara negara, ada di bidang pitsus, Yep. dan di khususnya kita juga di pembinaan ada yang namanya pusat pemulihan aset. Yep. Dan seluruh organ kelembagaan itu saat ini kan sudah bergerak maju nih, gitu. Ya tentunya apa yang kamu harapkan itu nanti bisa terwujud gitu kan. Ya tentunya dengan penguatan kualitas SDM. Nah, cuman apa kira-kira yang belum ada gitu, yang Ya. kamu punya mimpi? Mimpi kalian itu, aduh, Mimpi terindah yang kalau hebat kejaksaan nanti kayak begini tuh kayaknya kan lebih hebat gitu ya. Gitu. Jadi kalau menurut saya itu adalah pertama keterlibatan. Kalau saya karena kembali lagi karena saya datun, saya backgroundnya dari sana. Dia buat kontrak biasanya. Jangan. Iya, Itu mungkin di bidang datun bisa mendampingi lebih jauh masif. itu terhadap mungkin sektor-sektor yang berhubungan dengan keuangan dan moneter, hukum keuangan dan moneter. Karena sekarang itu kalau saya berbicara tentang hubungan antara Bank Indonesia dengan pemerintah, itu kan ada banyak sekali transaksi jual beli surat utang negara yang nilainya itu ratusan triliun. Dan banyak yang setelah jual beli surat utang ternyata pilot gitu. Sebenarnya lebih ke pendampingan hukum saja. Pendampingan hukumnya karena, aja, hukumnya. karena jumlahnya itu kan sangat masif dan itu termasuk dalam lingkup keuangan negara. Iya, enggak, maksud saya gini, faktanya banyak terjadi seperti bank pemerintah membeli surat utang, ternyata perusahaannya abal-abal atau mungkin banyak kan kejadian begitu. Oh, ya Bapak. Ya ada yang terjadi kan? Ada yang terjadi, Bapak. terjadi. Nah, mungkin harapan kamu ke depan fungsi kejaksaan itu, khususnya di jaksa pengacara negara, bisa penetrasi di bidang perbankan. Betul Bapak. Cuman kita terbatasi oleh ruang gerak kerahasiaan bank. Nah Betul. ini yang kira-kira menghadapi permasalahan Belum semacam lah itu. Bang, mereka kan cuma mimpi nanti keinginan. Duh, ini yakin mampu? Yakin dong? Iya, mampunya kan keinginan sama. Jangan ucap. Makin Ini tegang semangat ini, karena- makin tegang. Pantesan mereka makin tegang dibilang intimidasi bener, kasihan. Mereka yang penting sudah ada mimpi. Oh iya, nasibnya lebih keren. Ya, karena yang jelas gini, Diva punya kemampuan lebih untuk melihat sebuah kontrak, membuat kontrak. Betul. Paling tidak nanti fungsi Ya. jaksa pengacara negara mendapatkan penguatan dengan Betul. kualitas SDM yang luar biasa. Karena kelebihan-kelebihan Iya, mereka iya. nanti akan dimanfaatkan. Jadi itulah pentingnya pemetaan
Ya. potensi SDM kita. Selain bahasa Inggris, ada nggak bahasa asing yang kalian kuasai? Pengen belajar. Arab mungkin. Arab. Kan kita punya atas. Ya, Jadi paling anak-anak tahu hafalnya Al-Fatihah. Iya, siap. Ada surat Al-Fatihah Iya, itu teman-teman. iya. Ya paling nggak gini, cita-cita mereka juga kemarin udah tak wawancara nih, lagi pengen belajar bahasa Mandarin. Ya, betul. Ya, atau mungkin bahasa-bahasa lain. Oh iya, kemarin juga kan ada lomba bahasa Mandarin, no? Yang Ada. pemenang-pemenang kan. Ada, mungkin Nanti di episode siap-siap yang di lain, episode berikutnya. episode berikut tuh, yang Kita akan bahasa live Mandarin. Bahasa Belanda belum ya? Ada yang jago 5 bahasa. Ada yang Nggak jago main. 5 bahasa. Ada. Itu Beda dari- tipis sama saya kalau saya 6. termasuk Sunda. Ya, ya. Sobat Desa, aduh keren dan gimana ya, kalau membahas tentang anak muda kejaksaan itu nggak ada habis-habisnya. Paling tidak begini, selalu dalam benak saya berpikir bahwa kejaksaan nanti ke depan seperti apa ya. Ya, Kekhawatiran itu sepertinya sudah terjawab saat ini. betul. Ternyata anak-anak muda kejaksaan, kader muda di Jaksa sudah punya kemampuan yang lebih. Keren-keren. Analisa hukumnya bagus, Hebat. public speakingnya bagus, Ya. itu karena ini contohnya berdua ini. Dan Ya. nanti ada banyak yang pemenang karya tulis nanti kita undang, Betul. kan? Ya, sebetulnya sih saya senangnya gitu, saya berasa ingat masa dulu gini ya, makanya mereka ini. Tuh kan, kita saya ngomong begitu, kayaknya ketawanya nggak percaya gitu. Dari rambut aja beda. Tapi intinya jadi saya bangga sama mereka. Iya. Udah lah, saya senang. Terus ada pesan buat apa pimpinan kamu di daerah? Nah, penyemangat dong, mewakili kalian dari NTB Kita atau dari dikasih Sumatera kesempatan, Barat. Bang Esko, Monggo. sampaikan apa salam ke teman-teman. Karena ini nggak diintimidasi, nggak ada Iya. pertanyaan, nggak tegang. Udah Mas Dedi udah boleh santai. Bukan itu, bukan itu. Ayo jawab. Ya, ya. Ini salam dan terima kasih ucapan dari saya untuk para pimpinan, para senior-senior dan teman-teman dari Kejaksaan Negeri Mataram dan juga Kejaksaan Tinggi NTB karena sudah didukung, sudah diterima, diberikan ilmu dan juga pengalaman yang berharga. Semoga tetap sukses dan sehat. Terima kasih. Amin. Amin. Lu harus komitmen dong dan siap menjadi apa namanya agen perubahan di satuan kerjamu. Oh iya. Oh iya. Berarti Iya dong. Oke. ya sudah Pak, saya siap untuk menjadi agen perubahan di Iya, perubahan dong. Kena intimidasi lagi. Iya, karena kalau orang pinter harus jadi bibit, harus bisa. Ya. Baik, selamat sore kepada keluarga besar Kejari Banjarmasin dan juga Kejati Kalimantan Selatan, terutama untuk keluarga di Pitsus, Bapak Kasih Pitsus, Bapak Kajari Banjarmasin dan juga Bapak Kajati. Saya ucapkan terima kasih banyak atas semua doa, dukungan dan juga harapannya kepada saya sehingga saya kemarin bisa mengikuti lomba dan juga mendapatkan juara. Saya selalu berharap semoga Kejari Banjarmasin dan juga Kejati Kalimantan Selatan bisa makin baik, makin sempurna dan dalam melaksanakan kewenangannya sebagai insan adjaksa makin semangat. Cakep. Mereka berdua nggak sadar kalau mereka berdua ini sedang kita uji untuk calon host masa depan. Nanti ya, ketenangan kita udah mulai sudah ada ganti nanti. Ganti ada. Kalau nggak ada anak muda nanti yang punya banyak betul. talenta. Nah, kita berharap bahwa talenta kalian itu bukan hanya di pemahaman hukum, tapi juga pemahaman di teknologi, pemahaman tentang kondisi sosial masyarakat, pemahaman tentang apa konflik sosial, tentang pertahanan keamanan. Karena jaksa itu tempatnya bertanya loh. Jadi kalau nanti ke depan kamu udah rapat dengan Forkopimda, harus tahu semua permasalahan. Di situ hebatnya jaksa. Nah, celakanya kalau kita nggak banyak belajar, kita jadi bukan tempat yang bertanya untuk satuan kerja atau lembaga yang lain gitu. Nah, beban terberat kita sebenarnya itu. Jadi kalau kita tidak bekali kemampuan kita lebih, kita tidak bisa menjadi tempat bertanya bagi satuan kerja yang lain. Dan satu lagi, kemampuan kita menyampaikan hasil kinerja kita ke masyarakat. Yes, betul. Kita apa? Kita kan tidak tahu masyarakat kerja kita itu seperti apa kalau kita tidak menyampaikan ke masyarakat.
Nah walaupun harus begini juga kan ada fungsi. Ya, Gitu. nggak ada yang nggak punya nilai. Betul. Pekerjaan kita apapun yang jelas selalu bermanfaat kalau kita serius mengerjakannya, dan kita sadar bahwa semua fungsi di kejaksaan harus bergerak bersama mewujudkan kejaksaan yang hebat. Hebat. Salam sehat untuk kita semua. Dan tetap semangat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.